Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Film diawali dengan kemunculan Kaiji yang sudah kembali menjadi budak. Hal ini dikarenakan Kaiji kembali berhutang untuk berfoya-foya hingga ia tidak dapat membayarnya. Lalu kita diperlihatkan Kaiji sedang bermain judi dadu bersama mandor yang bernama Otsuki. Namun Kaiji terus mengalami kekalahan hingga ia mengajak Otsuki untuk bertaruh semua uangnya sebesar 100.000 perika. Perika ini adalah mata uang buatan yang dibuat oleh Hyodo dan hanya berlaku di area bawah tanah tempat mereka menjadi budak. Perika itu sendiri didapat dari hasil gajinya sebagai budak dan nilai perika itu sendiri senilai 1/10 dari yen. Awalnya Otsuki menolak untuk bermain dengan taruhan tersebut karena melampaui batasan taruhan. Namun karena Otsuki bermain curang dan yakin dia akan menang, maka Otsuki menyetujuinya. Saat Otsuki menyetujuinya, semua teman-teman Kaiji sesama budak langsung ikut bertaruh hingga terkumpul 3,6 juta perika. Karena Otsuki telah ketahuan bermain curang, maka Otsuki harus membayar 4 kali dari hasil taruhan tersebut. Sehingga Kaiji dan para budak memenangkan taruhan sebesar 14,4 juta perika. Lalu semua para budak setuju untuk memberikan seluruh uang itu kepada Kaiji dengan harapan Kaiji dapat menang judi di dunia luar agar dapat membebaskan mereka semua. Dengan uang tersebut Kaiji diperbolehkan bebas berlibur selama 14 hari dan diberikan uang sebesar 1 juta yen. Kaiji harus mengumpulkan 200 juta yen untuk dapat membebaskan dirinya dan 25 temannya sesama budak. Singkat cerita, setelah keluar dari bawah tanah, Kaiji mencari cara agar dapat menggandakan uang sebesar 1 juta yen menjadi 200 juta yen. Ia juga pergi ke berbagai tempat perjudian, namun tidak ada yang dapat menggandakan uang sebanyak itu. Lalu malam pun tiba. Kaiji pergi ke tempat penginapan gratis untuk beristirahat. Lalu tanpa sengaja ia bertemu dengan Tonegawa. Tonegawa dibebaskan dari bawah tanah karena Hyodo menganggap Tonegawa lebih dapat berguna di dunia luar, namun ia tetap memiliki hutang sebesar 40 juta yen. Kaiji juga menceritakan bahwa ia ingin menggandakan uang 1 juta menjadi 200 juta. Lalu Tonegawa memberitahu tempat yang dapat menggandakan uang dengan cepat. Singkat cerita, Kaiji ke tempat tersebut. Di dalam ia bertemu seorang pria yang bernama Sakazaki. Sakazaki mengajak Kaiji untuk melihat permainan mesin pachinko terbesar yang memiliki keuntungan paling besar dari semua perjudian yang ada di sana. Jika Kaiji dapat memenangkan mesin pachinko itu, maka ia akan mendapatkan seluruh bola dari pemain yang kalah. Satu bola dihargai 4.000 yen, dan bola tersebut kira-kira sebanyak 100 juta bola. Sehingga jika ia memenangkan pachinko itu, maka total yang Kaiji dapatkan kira-kira adalah 1,1 miliar yen. Namun tidak ada seorang pun yang dapat memenangkan mesin pachinko itu kecuali 2 orang, yaitu Hyodo dan pria misterius yang menggantikan jabatan Tonegawa. Namun Kaiji menyadari bahwa mesin pachinko itu sudah dimodifikasi agar tidak ada yang bisa menang. Kaiji menyadari bahwa tempat itu adalah milik Hyodo. Hyodo sengaja membuat cerita jika ada 2 orang yang menang agar orang-orang percaya bahwa pachinko itu bisa dikalahkan. Ternyata Sakazaki juga menyadari hal tersebut dan mengajak Kaiji untuk bekerja sama mengalahkan mesin pachinko itu. Sakazaki juga telah membuat mesin pachinko yang sama dengan mesin pachinko milik Hyodo. Lalu muncul seorang teman Sakazaki yang bernama Hiromi Ishida. Kaiji sangat kaget melihat Hiromi, karena Hiromi adalah anak dari Koji Ishida. Koji Ishida adalah seorang teman Kaiji yang telah mati saat memainkan jembatan kebebasan bersamanya. Lalu Sakazaki menjelaskan bahwa pachinko tersebut memiliki 2 rintangan. Yang pertama, hutan paku. Namun hutan paku ini memiliki beberapa settingan. Settingan yang sering digunakan di mesin pachinko itu menggunakan setting C. Setting C ini sangat sulit untuk dilewati oleh bola. Namun ada sesekali mesin pachinko itu menggunakan setting A yang sangat mudah dilewati bola. Jadwal penggantian tersebut diperoleh dari Hiromi karena Hiromi bekerja sebagai pelayan di tempat tersebut. Lalu rintangan kedua adalah 3 lapis piringan. Sakazaki akan menggunakan magnet yang disembunyikan di dalam kaleng bit. Kemudian saat bola mencapai piringan terakhir, maka dia akan mendekatkan magnet tersebut pada bola, sehingga bola dapat masuk di lubang yang benar. Lalu rencana dimulai.
Sakazaki dengan sangat mudah melewati hutan paku karena mereka datang di saat setting A digunakan. Namun saat melakukan rencana selanjutnya, Sakazaki gagal dan menghabiskan semua uangnya. Lalu kita diperlihatkan pemimpin tempat tersebut yang bernama Ichijo. Ichijo bertugas agar tidak ada seorang pun yang dapat memenangkan pachinko tersebut. Ichijo juga sudah mengetahui trik magnet yang digunakan oleh Sakazaki sehingga ia menukar bola menjadi berbahan kuningan. Ichijo mengetahui hal tersebut dari Hiromi. Ternyata Hiromi selama ini berkhianat karena Ichijo telah memfitnah Kaiji sebagai pembunuh ayahnya Hiromi. Lalu mereka berdua pulang dengan kekalahan. Namun ternyata Kaiji menyadari sesuatu dan menyadari ia bisa menang melawan mesin pachinko tersebut. Namun untuk melakukan aksinya tersebut ia membutuhkan uang. Kaiji akhirnya memutuskan bertemu dengan Ichijo untuk mendapatkan uang. Namun ternyata Ichijo ingin memberikannya uang asalkan Kaiji dapat memenangkan permainan ratu dan budak. Lalu Ichijo menjelaskan permainannya. Permainan itu terdiri dari 3 pintu yang terdiri dari 1 putri cantik dan 2 singa. Lalu peserta harus menekan 1 tombol agar pintu dari sang putri terbuka. Peserta akan menang jika ia memilih dengan benar, namun jika salah maka ia akan dimakan oleh singa. Seperti biasa, permainan ini ditonton oleh orang-orang kaya yang tidak memiliki akhlak. Singkat cerita, Kaiji memainkan permainan tersebut. Lalu yang menjadi putri adalah Hiromi. Saat Kaiji sedang bingung, lalu tiba-tiba muncul Funai memberitahu jika nomor 2 adalah pintu yang benar. Funai ini adalah seorang yang pernah menipu Kaiji saat sedang di kapal Expo. Lalu tiba-tiba Hiromi mengatakan bahwa pintu yang benar adalah nomor 3. Sakazaki menyarankan agar memilih nomor 1 karena Funai dan Hiromi adalah seorang penipu. Namun saat kebingungan, Tonegawa muncul dan mengatakan kebulatan hati. Kaiji mengingat perkataan Tonegawa saat bertemu di tempat penginapan gratis. Akhirnya Kaiji memilih nomor 3. Akhirnya Kaiji memenangkan permainan tersebut dan membawa banyak uang. Saat Kaiji dan Sakazaki merayakan kemenangannya, tiba-tiba datang Tonegawa. Ternyata Tonegawa juga berencana untuk mengalahkan mesin pachinko. Beberapa hari kemudian, Kaiji, Sakazaki, dan Tonegawa berangkat ke tempat mesin pachinko itu. Lalu pertarungan dimulai. Ketika Kaiji memainkan pachinko itu, Kaiji dengan mudah melewati rintangan hutan paku. Padahal settingan hutan paku yang digunakan pada hari itu adalah hutan paku setting C. Tiba-tiba Ichijo datang dan menghentikan permainan. Ternyata Ichijo mengetahui bahwa Kaiji dan Tonegawa menyusup ke bangunan mesin pachinko itu. Ichijo mengetahui hal tersebut karena bantuan dari Hiromi yang telah menyadap ruangan dari Sakazaki. Sehingga Ichijo menyimpulkan bahwa Kaiji telah menukar bolanya saat ia menyusup. Namun saat Ichijo membuktikan kecurangan Kaiji, ternyata bolanya masih normal. Kaiji sebenarnya memang melakukan kecurangan pada saat ia menyusup, namun ia bukan menukar bola melainkan menukar alat penyetel hutan paku setting C menjadi lebih besar. Sehingga saat Ichijo melakukan penyetelan pada hutan paku, ia tanpa sadar telah membuat hutan paku tipe C lebih mudah dilewati. Ichijo masih percaya diri karena walau mereka bisa melewati hutan paku, mereka harus mengalahkan 3 lapis piringan. Namun ternyata Kaiji juga sudah menyadari bahwa piringan tersebut didesain miring ke depan agar bola tidak masuk dalam lubang kemenangan pada piringan ketiga. Namun bukan hanya piringan saja yang miring, tapi mesin pachinko-nya juga miring, bahkan lantai di sekitar mesinnya juga miring. Jika Kaiji mau menang, maka satu-satunya jalan adalah memiringkan mesin pachinko ke belakang sehingga mesin pachinko menjadi rata. Yang dilakukan Kaiji adalah memiringkan seluruh gedung dengan cara memberikan berat sebesar 20 ton di satu sisi gedung menggunakan air. Lalu Ichijo menyadari bahwa bangunan tersebut sudah dimiringkan sehingga mesin pachinko menjadi rata. Akhirnya Ichijo memutuskan memiringkan kembali mesin pachinko ke belakang, membuat bola tidak akan bisa melewati piringan pertama dan kedua. Namun ternyata yang dilakukan Ichijo membuat kerusakan pada mesin. Karena mesin miring ke belakang, membuat bola-bola tersumbat di saluran pembuangan bola, sehingga mengakibatkan bola-bola menyumbat lubang pada piringan sehingga bola dapat melewati piringan pertama dan kedua dengan mudah. Namun saat bola akan masuk pada lubang kemenangan piringan ketiga, tiba-tiba saja angin keluar dari lubang tersebut. Jika Kaiji mau menang, maka ia harus mendorong banyak bola untuk mengalahkan angin. Namun saat sedikit lagi mau menang, Kaiji kehabisan uang untuk membeli bola pachinko. Namun saat Kaiji mau dibawa ke bawah tanah untuk menjadi budak, tiba-tiba Hiromi memberikan uang kepada Kaiji sebesar 10 juta yen. Ternyata selama ini Hiromi tidak percaya jika Kaiji membunuh ayahnya karena kesungguhan hati Kaiji untuk membebaskan teman-temannya dari perbudakan.
Lalu Kaiji melanjutkan permainan. Akhirnya Kaiji dapat mengalahkan mesin pachinko tersebut. Kaiji, Hiromi, Sakazaki, dan Tonegawa sangat senang dengan kemenangan tersebut. Lalu Kaiji membebaskan 25 temannya sesama budak. Karena kemenangan Kaiji membuat Hyodo rugi besar sehingga Ichijo harus menjadi budak selama 1000 tahun. Lalu Kaiji membagi uang hasil kemenangannya bersama Hiromi, Sakazaki, dan Tonegawa. Setelah membagi uang tersebut, Hiromi dan Sakazaki pergi dari tempat itu. Saat Kaiji ingin pergi, Tonegawa mengajak Kaiji untuk berjudi dengan mempertaruhkan semua uang mereka. Permainan judinya adalah Ikar. Ikar adalah permainan judi yang membuat Tonegawa harus menjadi budak pada film Kaiji season 1. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua melakukan